Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik teman-teman semua. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di dalam mata kuliah kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan bagaimanakah kita melakukan diversifikasi portofolio, yakni dari berbagai macam aset atau beberapa macam instrumen atau beberapa saham yang kita perhitungkan di manakah kita akan menempatkan dana-dana kita. Oke, baik teman-teman semua, kita mencoba mencari bagaimanakah kita mencari beberapa alternatif pilihan investasi. Katakanlah kita dalam saham, ya, di dalam investasi atau khususnya di pasar modal ada beberapa pilihan, ya ini mulai dari ini analis ini adalah forex, ini stock market, commodities, bonds. Nah, kemudian kita misalkan contohnya mau mengambil atau mempelajari bagaimanakah jika kita memilih alternatif untuk menempatkan dana kita, yakni di saham. Katakan misalkan kita ingin menempatkan dana kita saham, contoh yang ada di Unilever dengan kode UNPR. Kemudian ini adalah stok Jakarta, ya ini di Bursa Efek Indonesia. Yang ada bursanya itu IDX. Kita coba lihat. Kemudian ada Mayora. Kita coba satu persatu. Saham A dan saham B misalkan. Saham A, kita coba. Nah, ini adalah beberapa saham Unilever. Ini adalah Unilever overview-nya. Kita tunggu terbuka secara penuh. Nah, ini adalah nilai saham Unilever dari 4.760. Kita coba lihat dari data historicalnya. Kita sebagai contoh saja, historical data kita lihat. Berapa historical data. Nah, di sini ada beberapa alternatif data. Misalkan data ini kita umpamakan saja, misalkan ini data-data dalam periode tertentu. Sekalipun ini kan harian, ya. Mulai dari 4.760, ya ini terdapat penurunan nilai saham, ya ini minus 1,45% dari tanggal sebelumnya. Misalkan ada angka 4760, 4830, 4270 dan 4150. Ini kita jadikan sebagai patokan saja. 4760, 4830, 4270. Ini ada historicalnya. Ini adalah historicalnya. Coba kita masukkan ke dalam Excel. Copy seperti ini. Kita mencari nilai sahamnya saja.
kita ambilkan tadi, kita pastekan di sini. Coba kita pastekan, paste spesial teks. Nah, kita coba mengambil saham tadi, angkanya adalah 4.760. Ini history, ini tanggal, kita anggap secara periode tahunan. (4760), kemudian 4830 dan 4270. Misalkan kita ambil 5 saja, 4150, kemudian ini 3980. Oke, kita ini hapus, kita ambil 5. Nah, kita mau menghitung yang pertama kali, ya ini bagaimanakah kita menghitung, ya ini contohnya di sini. Nah, menghitung capital gain dan juga dividend yield. Ini capital gain atau yang didapatkan dari selisih saham, capital gain yakni didapatkan dari capital gain ya, ini hasilnya adalah yaitu didapat dari berapakah keuntungannya sebelumnya, ya ini 4760 dikurangi dengan 4830 dibagi dengan periode sebelumnya. Kita lihat capital gain-nya adalah sekitar 98 kurangi D3. Oke, minus 1,45%. Ini adalah capital gain-nya. Kita coba tarik rumusnya. Ini yang tidak ada, contoh seperti ini. Ini minus 1,45, ini capital gain-nya. Kemudian apa yang kita cari lagi? Ya ini dividend yield-nya. Ini kalau dari nominal rupiah sama seperti ini. Ini capital gain-nya. Kemudian kalau dividend yield kita dapat dari mana? Ya ini dari data laporannya. Coba kita lihat, buka kembali. Ini mencari capital gain-nya. Kemudian kalau kita nyari dividen yield-nya tadi didapatkan dari laporan yang dari di investing.com, tapi di laporan mengenai financial report-nya, yaitu didapat dividen yield-nya, itu dapat kita cari. Nah, kemudian kalau di sini ini dividen yield-nya katakanlah 20%, ini dividen yield-nya berapa? Misalkan kita coba saja dividen yang dibagikan. Dividen yang dibagikan misalkan kita katakan saja misalkan 500 dan 550, kemudian juga misalkan 600 ataupun seterusnya. Ini dividennya yang kita dapatkan dari laporan keuangan. Ini dibagi dengan nilai saham sebelumnya berapa, ya ini 500 ini dibagi dengan nilai saham sebelumnya. Nah, ini dia dapat sekitar 10%. Tarik lagi, ini adalah perhitungan dividen yield-nya. Ini kita cari lagi, ini cara contohnya seperti ini cara mencari capital gain dan juga yield. Nah, kemudian saat ini kita akan membahas kembali bagaimanakah kita mencari expected return dan juga risiko investasinya. Tapi mungkin dalam video berikutnya video ini adalah mengenai bagaimanakah kita mencari capital gain, yakni selisih saham, capital gain ataupun capital loss, selisih saham baik itu naik atau turun, yang kita dapatkan bahwasanya ini
terdapat selisih turun, jadi capital loss. Ini 48, jadi 4760 anggapnya ini tahunan lah, atau satu periode tertentu, jangan harian. 4760 dikurang 4830 dikali saham sebelumnya 4830, maka dikatakan minus. Begitu juga seterusnya. Ini adalah namanya capital gain. Kemudian kalau dividen ini kita dapatkan dari laporan keuangannya, ini berdasarkan financial reportnya. Misalkan ini kita coba saja mengatakan ini Rp500 per lembar sahamnya, maka ini dibagi dengan nilai saham sebelumnya, maka didapatkan yaitu dividennya sekitar 10,30% dari nilai sahamnya. Nah, inilah yang dinamakan bagaimana kita menghitung capital gain dan juga bagaimana dividennya. Demikian untuk video kali ini mengenai capital gain dan capital loss. Untuk video berikutnya kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.